Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. 5 bulan menjelang pendaftaran Capres dan juga Cawapres, peta koalisi saat ini masih belum menemukan bentuknya. Nah, PKB yang tergabung dalam koalisi KIR ini mulai menagih janji atau istilah saya ini mengultimatum Pak Prabowo untuk segera menentukan bakal calon wakil presidennya. Dan di sisi lain PKB dan juga Golkar ini mulai menawarkan proposal politik koalisi besar dengan menyebut mereka berdua seperti halnya koalisi inti begitu. Nah, seperti sementara itu di koalisi lain di KIB ini mengalami keretakan setelah P3 bergabung dengan PDIP karena memang mengusung Ganjar Pranowo atau Mas Ganjar sebagai bakal calon presiden. PAN juga diisukan merapat ke PDIP. Apakah benar? Nanti kita akan tanyakan tentunya. Sementara itu di koalisi perubahan, Demokrat terus digoda PKB dan juga Golkar untuk bergabung ke koalisi besar atau koalisi inti. Nanti kita tanyakan. Nah, daya tawar parpol ini membuat mereka saling sandra di dalam koalisi. Apakah benar saling sandra di dalam koalisi? Kita akan bahas dalam Fokus terkini edisi masih di bulan Syawal. Jadi saya sebutnya halal bihalal politik di kesempatan kali ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Bersama saya Ardianto Wijaya tentunya di malam hari ini. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Bang Nurdin Halid, Waketum Golkar. Bang Nurdin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin. Baik, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Di sebelah kanan ini juga masih rekannya untuk koalisi inti begitu dalam koalisi besar. Gus Jazilul Pak Wahid, Waketum PKB. Assalamualaikum Gus. Maaf lahir batin. Sama-sama. Baik, terima kasih sudah hadir di kesempatan kali ini. Nanti kita tanyakan apakah masih solid karena memang ada update-update terbaru nanti yang kita solid, akan bukan sulit ya. Bukan sulit ya, solid tapi solid nih. Pakai shot. Oke. Akankah solidnya dengan KKIR atau solidnya dengan koalisi besar yang sudah bergabung nanti kita tanyakan. Di paling ujung Bang Herzaki Mahendra Putra, juru bicara Partai Demokrat. Bang Herzaki. Selamat malam. Selamat malam, maaf lahir batin. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Ya. Di sebelahnya ada Bang Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum PAN, Partai Amanat Nasional. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang Viva, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Maaf lahir batin juga. Di sebelah saya, Bang Jayadi Anan, Direktur LSI sudah bergabung bersama kami. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Maaf lahir batin juga. Sama-sama. Ya, langsung saja saya akan tanyakan ke senior nih. Update terbaru terkait dengan koalisi besar Bang Nurdin. Apakah tadi kan sudah ada pertemuan tuh. Dan ini kan kalau berbicara pertemuan yang tadi digelar, Bapilunya hadir semua. Apakah ini menyolidkan koalisi inti atau koalisi besar yang saat ini gagasannya terus dimatangkan atau seperti apa? Pertarungan politik mengalami intensitas yang sangat tinggi, dinamika yang luar biasa. Pasca PDIP mengumumkan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Ya. Ini ada hal yang sangat bagus untuk pencerahan demokrasi kita. Ya. Beberapa waktu yang lalu Pak Erlangga dengan Caimin sudah bertemu dan sudah ada kesepakatan koalisi inti. Koalisi inti. Apa yang makna koalisi inti? Ada koalisi utama. Gitu. Sekalipun juga KIB, PKB itu tetap juga KIR. Nah, oleh karena itu yang sedang kita lakukan sekarang adalah bagaimana 3 partai ini itu bisa menjadi satu koalisi. Jadi landasannya mungkin koalisi kebangsaan. Nah, kalau PAN juga ikut di sini nanti, bagaimana itu menjadi koalisi besar. Sebab dengan 4 partai ini itu adalah jumlah kursi terbesar. Kalau itu ukurannya ya. Tapi sekarang bukan soal besar kecilnya. Yang penting koalisi ini memenuhi syarat presiden threshold. Dan insya Allah Golkar, Pak Erlangga bergerak dinamis. Melakukan lobby politik sekaligus negosiasi politik. Itu adalah melaksanakan amanah Munas, amanah Rapimnas, karena Pak Erlangga telah ditetapkan menjadi calon presiden. Tapi saya juga yakin bahwa Pak Erlangga akan realistis melihat dinamika yang ada saat ini. Nah, oleh karena itu kira-kira menurut saya simulasinya adalah bisa saja Erlangga Caimin, bisa juga Prabowo Erlangga, bisa juga Prabowo Caimin. Tetapi kalau melihat survei beberapa lalu yang di expose oleh Pak Jayadi, LSI itu dan di mana saya ikut, yang paling seksi cawapres itu adalah Erlangga. Gitu. Prabowo Erlangga menurut surveinya Pak Jayadi, ini ada beliau di sini, diluruskan kalau salah, itu mengalahkan semua. Itu Prabowo Erlangga? Prabowo Erlangga. Itu mengalahkan Anies siapapun pasangannya, mengalahkan Ganjar siapapun pasangannya. Ini tapi kan ini kan motornya Caimin harus dianggap, Bang. Sekarang begini, politik itu adalah siapa dapat apa, bagaimana cara mendapatkan, dan kapan didapatkan.
Itulah kemudian sekarang sangat dinamis antara 3 partai ini, termasuk PAN. PAN juga masih, KIB itu bukan retak. KIB itu masih solid dalam hal komunikasi politik. Komunikasi masih solid? Masih solid, tapi dalam sikap berbeda. Karena P3 itu sudah ke PDIP. Itu bukan dikatakan retak artinya? Tidak, komunikasi politik jalan terus. Kenapa? Karena masih ada waktu. Oktober, masih ada waktu 5 bulan. Artinya selama belum ditandatangan, format dari KPU ya, yang di-store ke KPU, maka itu masih banyak hal yang bisa terjadi. Masih ada banyak hal yang bisa terjadi begitu ya? Bisa saja juga nanti Demokrat ke Golkar. Dan itu ada silaturahmi, bisa. Kenapa tidak bisa? Tapi imannya masih kuat, nanti kita tanyakan. Itu PKB. Itu PKB. Itu waktu ketemu Golkar, tidak ada kata iman yang kuat. Akankah nanti ya? Kita lihat seperti apa nanti Mas Zaki jawab. Baik. Semua masih ada kemungkinan bisa terjadi. Karena ini sangat cair sangat cair. Ketika Pak Jokowi ya sebagai presiden negarawan, ya kepala negara bertindak sebagai seorang negarawan, maka ini akan dinamis ini. Lebih dinamis lagi. Ketika Pak Jokowi sudah tidak akan mengumpulkan ini koalisi pendukung pemerintah ke istana, di masa akan datang saya yakin koalisi ini akan cair. Akan cair? Partai-partai akan lebih dinamis lagi dari hari ini. Baik. Segala kemungkinan bisa terjadi. Oke, benarkah begitu? Yang penting adalah Golkar, Pak Erlangga, capres atau cawapres, tergantung Pak Erlangga. Artinya meskipun angka elektabilitas masih di bawah begitu dari 3 nama, Mas Anies, lalu juga Mas Ganjar dan juga Pak Prabowo. Survei bukan satu-satunya indikator menentukan terpilihnya seorang presiden, maupun pilgub maupun pilkada. Itu hanya mapping untuk menentukan perencanaan sebuah kemenangan. Erlangga punya infrastruktur yang luar biasa, itu sampai kepada tingkat RT RW, itu kita punya pasukan. Dan sekarang sudah bergerak dinamis seluruh pusat Partai Golkar untuk memenangkan Pak Erlangga. Jadi makanya kenapa ketika surveinya Pak Jayadi ini, ya, ketika dia menjadi cawapresnya Pak Prabowo, itu sangat tinggi. Gitu. Sekalipun elektabilitas perorangan itu rendah. Nah, itu tanda bahwa simulasi pasangan Pak Erlangga adalah calon wapres yang paling seksi, yang terus semua cawapres. Oke, saya akan ke Gus Jazilul. Kalau tadi kan tetap percaya diri begitu, Pak Erlangga, entah posisinya sebagai capres atau cawapres, intinya kalau tadi bahasa hatinya dari Bang Nurdin Halid lebih ke Prabowo Erlangga nih. Nah ini gimana Cak Imin harus sebetulnya? begitu kalau Pak Nurdin. Gimana? Itu wajar saja kalau Pak Nurdin bicara itu dan memuji-muji ketua umumnya. Justru kalau nggak memuji bukan kader Golkar. Ya betul. Nah tapi perlu saya jelaskan bahwa koalisi besar itu lahirnya itu di rumah PAN. Oh di waktu itu ya, waktu silaturahmi ya. Yang lahir di sana tapi PAN-nya tidak terlalu agresif. Tidak terlalu agresif, tapi agresifnya kayak yang lain, jangan-jangan depannya. Kemudian ditangkap oleh Pak Erlangga, diolah bersama PKB. Kira-kira begitu. Nah, maka kemudian intensitas pertemuan koalisi besar itu sebenarnya lebih didominasi oleh PKB dengan Golkar. Idenya kemudian. Sehingga muncul ide koalisi inti macam-macam. Padahal Pak Erlangga sudah tahu, Golkar sudah tahu bahwa PKB ini ada dalam koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Nah disinilah fleksibelnya komunikasi masing-masing yang ada. Bukan karena, mohon maaf Zul, bukan karena bahasa saya tadi mengultimatum karena Pak Prabowo masih belum mengumumkan cawapresnya Caimin nih, atau seperti apa sebetulnya? Nggak ada kata ultimatum, sebab kita bergabung dengan Gerindra itu atas dasar sukarela kan, dan semuanya duduk sejajar. Tapi ada kemungkinan begitu. Dan di dalam fakta piagam deklarasi itu juga disebutkan di situ. Urusan capres dan cawapres itu jelas formulanya. Ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Jadi masa kami mengultimatum ketua umum kami, ya nggak mungkin. Berarti nggak ada batas waktu begitu ya, antara kesepakatan yang dibikin itu tadi? Di piagam tidak ada batas waktu, tapi namanya musim itu naik turun momentum. Kalau kita kehilangan momentum, kalau politik momentum, begitu hilang momentumnya, maka akan ketinggalan kereta. Nah disinilah kemudian PKB sesuai dengan piagam deklarasi, itu juga terbuka di situ untuk berkomunikasi, merangkul yang lain. Nah kemudian karena ada satu koalisi di situ yang juga belum solid, dan kemudian membahas dengan kita untuk tujuan yang baik, untuk visi ke depan bersama Golkar, tentu kami terbuka. Makanya
muncullah gagasan-gagasan itu. Tapi sekali lagi urusan capres dan cawapres di antara koalisi yang ada yang paling jelas formulanya itu KIR. Yang paling jelas formulanya ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Tapi ketika gabung koalisi inti, Pak Prabowo seakan-akan dianaktirikan. Gimana, Gus? Siapa? Kalau misalnya bergabung dengan koalisi inti, bagaimana dengan nasib ya enggak, karena Gerindra? Orang memegang sesuatu yang tertulis. Yang tertulis itu piagam kerjasama deklarasi Gerindra dan PKB. Dengan Golkar, itu omong-omong, silaturahmi, halal-bihalal, membangun visi gitu. Belum sampai pada titik yang formal. Makanya ini terus baru gagasan yang dimatangkan. Makanya pertemuan terus kan, PKB bertemu dengan Golkar. Karena apa? Menyatukan gagasan. Nah, oleh sebab itu kalau disebut saling sandera koalisi, bukan. Tapi ini adalah politik kalkulatif. Dan strategi. Masing-masing menghitung, mengkalkulasi. Dan ini wajar saja, politik kalkulatif ini akhirnya melahirkan dinamika yang sedikit alot di sebagian, retak di sebagian, begitu kan? Kemudian cair kembali. Itu namanya dinamika, karena memang mau tidak mau ini akan dihadapi oleh semua partai, kalkulasi-kalkulasi ini. Nah, coba misalkan partai mana yang paling firm hari ini? Tidak ada. Wah, saya paling firm ini presidennya, saya paling firm ini presidennya. Iya, wapresnya mana? Kan emang pemilu 2024 nggak ada wapresnya. Nah, kalau wapresnya diputuskan nanti di bulan Oktober, saya bilang itu musim hujan udah selesai. Terlalu lama keputusannya. Terlalu lama artinya PKB artinya juga apa? mendesak untuk cepat begitu ya? PKB tidak mendesak, tetapi mengajak untuk bicara, untuk merembukkan momentum kapan yang paling tepat. Nah, Pak Muhaimin, Pak Prabowo itu sudah memiliki pengalaman yang cukup panjang di dalam Pilpres. Namun memang harus kami akui, Pak Muhaimin dan Pak Prabowo baru bertemu itu kali ini. Gerindra dengan PKB baru bertemu kali ini. Orang selalu bilang, PKB di setiap momen koalisi Pilpres selalu bawa hoki. Bahkan ada yang bilang kalau tidak ada PKB di situ, hilang itu hokinya koalisi. Dan karena terbukti begitu. Nah, oleh sebab itu dinamika-dinamika seperti itu akan terus bergulir ini. Dan saya setuju dengan Gerindra dan teman-teman yang lain, dinamika ini adalah dinamika yang saling memberikan kegembiraan, mengasah gagasan gitu. Jadi bukan dinamika yang kemudian memunculkan sentimen-sentimen yang nggak jelas, saling panas-panasan, untuk apa? Makanya kami datang ke Demokrat, ya kan? Apalagi momen Idul Fitri, saatnya Lebaran. Tapi ada bisikannya menggoda iman itu tadi ya? Ya wajar itu, karena sesama ketua umum memang harus begitu. Tahu kan, gerak ketua umum ini kira-kira maunya kemana? Ke semua saya sebut politik kalkulatif di situ. Oh, geraknya Pak Ahy akan ke sini. Oh, Caimin kata Pak Ahy akan ke sini. Karena apa? Karena permainan ini belum dimulai. Bahasa kampungnya janur kuning belum melengkung tuh. Jadi kalau ngelirik ke sini belum tentu yang dilirik ini. Kata Pak Muhaimin, kalau kita sedang pacaran belum tentu takdirnya dengan pacar itu. Iya kan? Jangan-jangan kayak Gatot Kaca ya. Tangannya ke kanan, terbangnya ke kiri. Nah, oleh sebab itu yang saya sebut sebagai ya politik kalkulatif saja, dan itu wajar saja. Gus, tapi idealnya untuk calon wakil presiden ini diumumkannya kapan kalau menurut PKB? Ya menurut PKB ya bulan Mei ini. Bulan Mei, ya. Idealnya ya. Kalau para ijtima ulama Nusantara yang digelar ketika itu memang mengharap kepada Pak Prabowo dan Gus Muhaimin mengumumkan sebelum Ramadan. Karena tidak akan ada Ramadan lagi setelah ini. Iya kan? Akhirnya hilanglah momentum Ramadan. Nah, momentum berikutnya, kapan mau kita tunda lagi? Sebelum Idul Adha. Menunggu apa? Sebelum Idul Adha. Selalu banyak lebaran di Idul Adha. Oleh sebab itu, ya setelah lebaran ceria inilah diputuskan. Kan semuanya sudah cair, diputuskan. Menurut hemat saya, koalisi yang pertama kali memutuskan pasangan itu yang kira-kira akan lebih cepat dia melesat, kira-kira begitu. Nah, yang ketinggalan-ketinggalan itu nanti ikut dia.
Nah, makanya sedang ditunggu-tunggu ini. Kapan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin mengumumkan. Nah, kalau itu diumumkan, nggak tahu sikap Pak Nurdin kayak apa nanti, sikap Pak Viva kayak apa. Kan begitu, semuanya nunggu ini. Termasuk kami juga menunggu apakah Pak Ganjar siapa pasangannya juga kita tidak tahu. Artinya kalau misalnya Mei ini belum diputuskan cawapres begitu, akankah makin diperkuat untuk koalisi besarnya ini atau seperti apa PKB nantinya? Kami takut kehilangan momentum saja. Kalau misalkan di bulan Mei ini belum juga ditentukan atau belum berhasil Pak Prabowo dan Gus Muhaimin untuk mengumumkan nama capres dan cawapres, itu hal yang wajar saja. Namun kalau ini berlarut-larut, kalau bagi saya secara pribadi takut kehilangan momentum. Bukankah banyak opsi yang rasional juga? Nah, itu yang saya sebut politik kalkulatif. Jadi ini belum ada istilah gang buntu untuk setiap partai. Baik. Kecuali yang membuat gang buntunya sendiri ya. Ya kan nggak ada yang gang buntu. Semuanya boleh berlalu lintas. Iya, Gus. Saya akan beralih ke PAN, Bang Viva. Artinya ini kan ada, selain nanti kita akan bahas lagi koalisi besar, ini juga ada isu PAN dikabarkan berdekat ke PDI. Benar itu isunya? PAN dengan PDIP dari dulu selalu dekat gitu ya. Tapi ada beberapa hal penting menurut saya, Mas. Yang pertama itu ternyata menjadi capres dan cawapres Indonesia itu berat. Satu, harus didukung oleh partai politik yang lolos parliamentary threshold di DPR. Bagi partai politik peserta pemilu tetapi tidak dapat kursi di DPR, dia jadi tim hore saja. Tim hore sebutannya. Tim hore, ya. Jadi tim hore, karena tidak bisa mendaftarkan secara resmi ke KPU. Yang kedua, setelah itu lewat, yang kedua, dia harus melewati presidensial threshold 20% kursi DPR RI. Nah, 20% PT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itulah yang sekarang ini dampak dari konfigurasi karena pasal 222 itu. Tapi anyway itu adalah sudah menjadi tatanan kita, sudah sekian kali, 10 kali masuk di Mahkamah Konstitusi, juga tidak bergeming menjadi open legal policy, dan sekarang untuk pemilu presiden 2024 tetap menggunakan 20% kursi DPR RI presidensial threshold gitu. Nah, artinya cukup menarik kan? Cukup menarik. Nah, posisi Partai Amanat Nasional di Rakernas tahun 2020 telah memberikan amanat kepada Ketua Umum PAN, Bang Zulkifli Hasan, untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam menetapkan pasangan calon untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Tetapi Bang Yul ini orangnya demokratis. Dia akan menyerap dan telah menyerap beberapa aspirasi pengurus partai di wilayah dan daerah. Terakhir kemarin di rapat koordinasi pemenangan pemilu di Semarang. Rakornas Semarang ya? Kita mengundang Mas Ganjar Pranowo karena beliau sebagai Gubernur Jawa Tengah diundang, dan kita juga mengundang Mas Erick Thohir karena akan memberikan materi di situ bersama dengan Presiden Pak Jokowi. Nah, jadi ada beberapa aspirasi yang menyuarakan agar PAN itu juga ke Mas Ganjar berpasangan dengan Mas Erick Thohir. Itu kan aspirasi. Ya kan? Jadi udah pasti ya? Itu aspirasi, okay, yang nanti akan diputuskan oleh Ketua Umum Bang Zulkifli Hasan. Tetapi Mas, jadi seperti Golkar, PKB, PAN, dan Demokrat, di dalam memutuskan sesuatu tidak bisa sendiri seperti PDI Perjuangan. Makanya dalam keputusannya itu harus bersama dengan partai koalisi yang lain, gitu, untuk memenuhi presidensial threshold 20% kursi DPR RI itu. Keputusan PKB pasti akan berhubungan dengan PAN, keputusan Golkar, Demokrat pasti akan juga berhubungan dengan PAN, saling kait-mengkait. Intinya bahwa setiap partai politik di dalam menentukan pasangannya, tujuannya satu, ingin memenangi pemilu presiden. Karena dengan memenangi pemilu presiden, nanti bisa berbuat banyak untuk kemajuan membangun peradaban Indonesia ke depan. 2024 artinya PAN akan bergabung dengan partai pemenang atau seperti apa? Untuk itu, makanya Partai Amanat Nasional tidak usah terburu-buru, karena segala keputusannya untuk pemilu presiden itu diserahkan kepada Bang Zulkifli Hasan. PAN ingin memonitor, mengevaluasi, PAN harus masuk pada koalisi
yang punya potensi memenangi pemilu presiden 2024. KIB punya potensi nggak? KIB punya potensi. Punya potensi artinya? Punya potensi. Dibanding punya potensi. nanti bersama dengan PDI seperti apa, Bang? PDIP punya potensi. Maksudnya PDI bersama dengan PDIP PDI. punya potensi, PKB punya potensi. PKB juga punya gitu. potensi. Ya. Tapi kalau dengan Mas Herzaki ini kayaknya beda ruangan. Oh, beda ruangan. Apa ini artinya beda ruangan? Artinya apa ini? Untuk sementara ini ya kan? Untuk sementara ini beda ruangan. Iya, gitu. Dengan Demokrat, untuk sementara ini beda Nasdem. ruangan. Tetapi kan namanya politik itu dinamis dan cair. Apa yang terlihat hari ini karena untuk beberapa nilai kemanfaatan bisa juga bersambung menjadi satu. Tapi intinya bahwa proses dan dinamika di Pilpres ini bisa menjadi sebuah pelajaran politik bagi kita. Ternyata meskipun partai politik ini berbeda pilihan politik untuk sementara, tapi komunikasi antara pimpinan partai politik itu sangat intensif dan sangat mengembangkan nilai martabat politik yang baik. Gitu. Jadi berbeda boleh, yang tidak boleh itu berbeda pendapat boleh, yang tidak boleh itu beda pendapatan. Kan gitu. Beda pendapatan yang tidak boleh. Nah, dalam rangka itu nanti akan ada pertemuan khusus PAN seluruh Indonesia yang nanti bila tiba pada masanya akan diputuskan oleh Ketua Umum berdasarkan kepada aspirasi dari wilayah dan daerah. Kapan pertemuannya, Bang Viva? Artinya? Ya, setelah proses pencalekan ini selesai, baru kita rumuskan kira-kira kapan waktu yang tepat untuk itu. Tidak terlalu lama setelah proses pencalekan? Tidak terlalu lama, karena nanti kan untuk pendaftaran pemilu presiden Capres Cawapres itu kan sekitar bulan September 2023. Jadi masih ada waktu yang lama untuk kita melakukan komunikasi dan melakukan diskusi dengan partai politik yang lain. Intinya seluruh partai politik ini, Mas, ingin memenangi pemilu presiden. Ya, nah, oleh karena itu proses dinamika kemudian sandra juga tidak ada. Ini kan hanya politik PDKT saja. Politik PDKT. Ya, politik PDKT aja nih, Mas. Dekat-dekat gitu, belum tentu juga pacaran, tapi ada beberapa partai juga yang merasa cemburu, biasa begitu. Tapi ini adalah bagian dari proses komunikasi dalam rangka untuk merumuskan penetapan kebijakan partai masing-masing, yang masing-masing juga punya proses internal dalam mekanismenya untuk menentukan siapa yang kira-kira layak, yang tepat, yang cocok dengan keputusan partainya untuk diusung menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Baik, nanti saya akan ke Mas Zaki, saya akan ke Mas Jayadi terlebih dahulu. Artinya kalau melihat tadi kan ada proses PDKT istilahnya, kalau judul kita kan sandra koalisi begitu. Bang Jayadi melihat dinamika yang masih dinamis terus seperti apa? Kan syarat koalisi itu ada dua. Tadi disebut oleh Gus Jazil. Satu, memenuhi presidential threshold. Itu nggak susah itu. Kan tinggal dijumlah-jumlahin aja. Misalnya Golkar sama PKB cukup, PAN sama Golkar cukup, Demokrat sama Golkar cukup. Gitu. Demokrat sama PKB belum. Kalau sama PAN bisa 3. Ya, kita bisa gitu. Jadi jadi kalau syaratnya cuma itu mudah itu, nggak susah, mudah. Hitung-hitungan tadi. Iya. Cuman masalahnya ada syarat kedua, yaitu ada capresnya dan ada cawapresnya. Nah itu. Sampai hari ini seperti kata Gus Jazil, belum ada tuh yang lengkap. Ada capres, capresnya ada 4 loh. Ya kan? Pak Prabowo, Anies, lalu Ganjar, dan Airlangga kan ada 4. Minimal ya, yang menonjol ya. Meskipun Cak Imin juga kan capres, tapi kayaknya cukup fleksibel gitu kan. Cukup fleksibel bahasanya. Kalau PAN kan jelas tidak mencalonkan Pak Zul, mencalonkan Ganjar sama Erik gitu. Jadi KPP belum ada cawapresnya gitu. Artinya ini ketakutan untuk menentukan cawapres karena memang penentu nanti atau seperti apa? Karena capresnya banyak. Setiap partai kepengen jadi capres, atau kalau nggak bisa jadi capres jadi cawapres. Sementara potensi koalisinya, kata Bang Nurdin, cuma 3 atau 4 kan gitu. Iya kalau 4-4-nya terbentuk, gitu. Katakanlah, jadi kalau cuma 3 gimana? Kalau cuma 3 kan berarti Pak Prabowo, Pak Anies sama
Pak Ganjar kan? Padahal capresnya ada 4. Nah, Pak Erlangga mau kemana gitu kan? Kalau Pak Erlangga misalnya nurunkan dirinya, fleksibel menjadi cawapres, berarti Pak Erlangga mau nawarin ketiga kan? Ke Pak Prabowo. Katakanlah Pak Prabowo menerima, Caimin gimana? Itu dia. Jadi ya sulit kan? di situ ya? Iya, gitu. Atau Pak Erlangga ke PAN, ke Ganjar. Terus Erick Thohir gimana? Katanya juga ada Sandi Uno di situ kan? Ya, ada juga nama lain kan gitu. Kalau kalau KPP tampaknya capresnya sudah punya, mungkin cawapres sudah punya. Cuman masih belum mau mengumumkan, mungkin. Belum mau mengumumkan, nanti kita proses ke... Karena kata Mas Viva tadi, kan itu terkait juga dengan strategi pemenangan pemilu, terkait dengan siapa akan lawannya. Jadi penentuan jumlah presidensial threshold-nya lebih mudah, tapi penentuan capres-cawapresnya tidak mudah, karena ada banyak kombinasi yang mungkin, terus ada banyak aspirasi yang muncul. Seperti kata Bang Nurdin tadi, Pak Erlangga itu kalau dikombinasi dengan Pak Prabowo tidak buruk. Tapi Pak Prabowo dikombinasikan dengan Caimin juga menang, bisa menang, gitu, gitu loh. Demikian juga misalnya Pak Ganjar dipasangkan dengan Erik, bagus, bisa menang. Tapi bisa menang juga kalau dipasangkan dengan Sandi Uno. Atau malah, nah ini baru dibisikin saya nih, kalau Ganjar dipasangkan sama Prabowo, itu juga bisa gitu. Tapi kayaknya sulit kata Bang Nurdin itu, Ganjar Prabowo itu. Demikian juga orang menunggu nih misalnya Anies katakanlah tidak terlalu aktif secara serius berkomunikasi dengan yang lain karena beda ruangan tadi kan, walaupun ada sih saling goda kan gitu, ada. Saling goda ya. Tapi kayaknya agak-agak saling goda aja itu. Nah tapi kan orang nunggu Pak Anies mau sama siapa? Apakah sama Hovifah, apa sama AHY, apa sama Mahfud? Gitu. Katanya ada 5 kan, gitu. Nah itu yang belum ketemu. Jadi untuk menentukan itu partai-partai ini harus menghitung kata Gus Jazil tadi segala jenis kemungkinan. Nah masalahnya sekarang berbagai jenis kemungkinan itu masih banyak. Gitu. Kemungkinan apa lagi nanti tahan dulu Mas Jayadi, kita akan bahas usai jeda, kita akan kembali saudara, tetaplah bersama kami di Fokus Kritis TVRI, kami kembali saat lagi.